Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan seperti biasa untuk mengawali pagi Anda, kami akan hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga kami sudah tersambung melalui line telepon bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon 0231 849329. Anda juga bisa pergunakan WhatsApp di 081324951935. Serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa langsung berkirim chatnya di sana. Dan juga untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Dan pendengar, untuk tema kita pagi ini adalah 3 amalan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahrul mubarakah wa huwa syahrul sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul quddusus salam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul bashari wal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada saat ini kita dapat melakukan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui siaran RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi, pada edisi hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya menyampaikan dengan tema 3 amalan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Para pendengar dimanapun berada, kata yang indah dan sangat pantas yang kita ucapkan adalah marhaban ahlan wa sallam bihudurikum ya Ramadan. Selamat datang. Kami bergembira akan datangnya bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang pahalanya dilipat gandakan, dan bulan diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan sudah menanti kita, kurang lebih 5 atau 6 hari lagi. Lantas, amalan apa yang sebaiknya dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah? Sedikitnya ada 3 amalan yang seharusnya dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Yaitu pertama adalah amalan hati. Yaitu hati kita ikhlas,
hati kita senang dan bahagia akan kehadiran Sayyidus Syuhur, yakni bulan suci Ramadan. Karena dengan hatinya senang ketika bulan suci Ramadan tiba, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya tersentuh dari api neraka. Bagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man farha bi dukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Begitu mulianya bulan Ramadan, sehingga untuk menyambutnya saja dengan sukacita dan gembira, Allah Subhanahu wa taala telah menggarantinya kepada siapa saja akan terbebas dari api neraka. Oleh karena itu wajar jika para ulama salafus shalihin selalu menjadikan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan berkailah kami pada bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah umur kami dengan selamat nyampe ke bulan Ramadan. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila umur kita sampai kepada bulan Ramadan pada tahun sekarang, merupakan kenikmatan dan kebahagiaan yang luar biasa. Karena hanya di bulan Ramadan kita bisa mendapatkan nikmat dan karunia Allah yang tidak terkira. Tidak heran jika Nabi Muhammad dan para sahabatnya menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, senyum dan gembira, serta melepas kepergian bulan Ramadan dengan tangis dan duka cita, karena khawatir tahun depan tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, amalan terpenting dalam menyambut bulan Ramadan adalah berziarah ke makam orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mengirim doa untuk mereka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan keselamatan, diberikan kekuatan lahir batin dan berkah dalam menjalankan puasa selama sebulan yang akan datang. Kemudian amalan yang ketiga yang terpenting dalam menyambut bulan Ramadan adalah mensucikan diri, baik lahiriah maupun batiniah. Karena mengingat bulan Ramadan adalah bulan suci, maka tradisi bersuci pun sangat penting. Baik bersuci secara lahiriah, seperti membersihkan tempat-tempat ibadah, seperti masjid, musola, surau atau tajub yang akan menjadikan tempat ibadah sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini sebagai bentuk penghormatan akan datangnya tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang suci, yakni tamu bulan suci Ramadan. Maupun bersuci secara batiniah, yang biasanya dilakukan dengan saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan antar sama kita. Terutama orang yang terdekat dengan kita adalah keluarga, seperti suami atau istri, anak, mertua atau menantu dan sebagainya. Atau sesama tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, atau sama kolega kita. Terlebih pasca pemilu 2024, dalam suasana kehidupan kita saat ini yang diwarnai dengan berbagai macam intrik pasca pemilu serentak kemarin. Maka ketika kita memiliki sesuatu hal yang tidak baik selama pemilu kemarin, mari kita saling memaafkan.
apalagi kesalahan kita bersama saudara kita yang berbeda pilihan dan sebagainya. Jangan berbusung dada bagi yang menang, dan jangan pula putus asa bagi yang kalah. Menang ataupun kalah itulah sebuah permainan yang harus kita sadari dan merenungkan hikmah dari permainan tersebut. Para pendengar dimanapun berada, sebelum pemilu mungkin kita saling menghina, sebelum pemilu mungkin kita saling mencaci atau saling berbeda pilihan mengenai pasangan yang ada. Terkadang setiap adanya pemilu, umat Islam terpecah dalam berbagai kelompok ataupun partai. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap timbulnya perselisihan karena menyangkut berbagai macam kepentingan. Bahkan yang memprihatinkan, tidak jarang antar kelompok ataupun partai pun saling menghujat. Kita harus segera berhenti menghujat. Kita harus segera berhenti menghina dan berhenti mencaci maki. Mari kita saling memaafkan sebelum bulan suci Ramadan tiba. Allah telah berfirman, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf." Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaklah yang diberi maaf membalasnya kepada yang memberi maaf dengan cara yang lebih baik pula. Zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat atau kasih sayang. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca pemilu 2024, beda jalur tetap sedulur, beda pendapat tetap sahabat, dan beda suara tetap saudara. Berpolitik secukupnya, berkawan selamanya. Mari kita jadikan bulan Sya'ban dan menyambut bulan Ramadan 1445 Hijriah ini sebagai momentum mengaktualisasikan kembali nilai-nilai luhur di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin damai, tertib, dan bermartabat. Kehidupan berbangsa yang damai dan tentram adalah persyaratan utama untuk menuju bangsa yang maju dan sejahtera. Semoga bangsa Indonesia tetap terjaga ukhuwah watoniyah, persaudaraan setanah air. Semoga bangsa ini tetap terjaga ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Dan semoga bangsa Indonesia tetap terjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, serta terjalin cinta kasih, terjalin erat hubungan saling kasih sayang sesama manusia. Dan semoga di bulan Ramadan nanti kita semua diberi kekuatan lahir batin, sehingga kita mampu menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ibadah makhdhah ataupun ibadah ghairu makhdhah. Dan semoga kita semua mendapatkan derajat takwa, karena ending nilai ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Lisma Yuniasari. Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 84932259, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa langsung berkirim chatnya di sana ya. Dan untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik Ustadz, sambil kita menanti yang bergabung melalui telepon, kita sapa. Oh, sudah ada. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risma Yulasari. Iya Bu Indra, sehat ya. Iya, tadinya ingin dengarkan dulu, tapi kok nggak ada yang telepon juga ya. Abis katanya ada yang bilang, kok lagi-lagi Bu Indra, lagi-lagi Bu Indra. Wah. Jadinya nggak pede. Bangga Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, batuk masih. Biasanya iya hadir di studio. Iya. Jadi ini hanya memandang fotonya aja. Iya. Ingin saya tanyakan begini tadi, Pak Ustadz mengatakan marhaban ya Ramadan untuk menyatakan selamat datang bulan Ramadan ya. Nah, sementara kita tahu juga ada kata ahlan wa sahlan untuk menyambut selamat datang. Nah, kenapa kalau Ramadan pakainya marhaban ya Ramadan ya? Pasti ahli bermain kata ini Bapak yang suka menulis nih Pak Ustadz. Nanti kalau ada kesempatan saya bertanya yang lain lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bangga, silahkan Pak Ustadz. Terima kasih Bunda Indra yang telah berkesempatan pertama kali untuk menyampaikan pertanyaan dan pernyataannya. Kaitannya dengan masalah kita menyambut apapun, maka kita dengan sukacita dan dengan riang gembira. Contoh seumpama di saat ada kedatangan tamu presiden ataupun gubernur ataupun wali kota bupati, kan disambut di whiteboardnya atau di spanduknya, marhaban ahlan wa sallam bihudurikum, kan gitu. Selamat datang atas kehadiran kamu lah ibaratnya gitu lah. Apalagi bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, yang bulan suci dan sebagainya. Kita bukti sukacita dan gembiranya itu adalah dengan kalimat, ucapan ataupun narasi. Yang sekiranya narasi ini sebagai implementasi kita menjadikan kita ini senang gitu loh. Karena dengan senangnya datangnya bulan Ramadan yang bulan penuh ampunan dan bulan suci itu, Allah menggaransinya kita tidak akan masuk neraka, kata Allah itu, kata Nabi itu ya. Jadi garansinya haramallahu jasadahu 'alal niron. Mudah-mudahan kita dengan senang saja sudah menggaransi tidak tersentuh oleh api neraka, apalagi kita menjalankannya. Orang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keyakinan dan keimanan, khufirahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosanya, termasuk dosa-dosa yang telah lalu di tahun yang lalu itu. Ini adalah suatu kemenangan bagi kita. Maka mau tidak mau kita menyambutnya dengan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Benar, kalimat kata-kata ini adalah sebagai retorika untuk menyambut kedatangan yang bulan luar biasa. Sebagai sayyidus syuhur loh. Sebagai tuannya bulan. Dari bulan kan ada 12. Salah satu bulan yang mulia, bulan yang hebat adalah bulan suci Ramadan. Maka sangat wajar dan sangat pantas sekali kita menghormati atas kedatangannya dengan narasi yang indah, dengan kalimat yang indah pula. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi mau marhaban atau ahlan wa sahlan ini sama aja berarti begitu ya Ustadz ya? Baik. Malah lebih menguatkan. Tidak hanya marhaban tapi ditambahkan ahlan wa sahlan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada Aki Gazi di Desa Paderek Majalengka. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, bagaimana historis hukum waris di Indonesia sendiri? Apakah dari periode ke periode berikutnya hingga lahir hukum waris melalui kompilasi hukum Islam? Dan bagaimana
jika si mayit meninggalkan istri, anak-anak, tapi di antara anak-anaknya ini ada yang non-muslim. Kepada siapa bagian waris non-muslim ini nanti akan disalurkan? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustadz dan hatur nuhun. Mangga silahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Ya biasanya waris ya, kita masalah bukan waris ini, tapi insya Allah saya sampaikan pula. Pak Haji Ghazi di Majalengka ya, kaitan dengan historis hukum waris yang ada di Indonesia khususnya. Memang kalau kita melihat dari sejarah sejak zaman Nabi sampai sekarang, ternyata waris ini banyak variannya, sehingga perlu ijtihad baru gitu. Bahkan waktu zaman Nabi pun, setelah meninggalnya beliau, banyak para sahabat juga berijtihad. Terutama pada waktu Khalifah Umar bin Khattab, banyak ijtihadnya. Termasuk kita di Indonesia pula. Saat waktu belum adanya kompilasi hukum Islam, terjadi persoalannya antara hakim agama yang lain dengan hakim agama yang lainnya pun menjadi masalah persoalan. Sehingga bagaimana caranya untuk kebuntuan hukum itu? Maka waktu itu sejarahnya Profesor siapa namanya itu yang ada sebagai MA tersebut, ya Bustanul Arifin, disambut dengan hakim-hakim yang lain karena kebuntuannya diantaranya kaitannya dengan masalah ketika ada salah satu anak lebih dulu meninggal dunia, kemudian orang tua meninggal berikutnya, lalu cucunya ataupun anak yang lebih dulu meninggal itu dapatkah gitu loh. Nah, maka muncullah namanya kompilasi, disebut namanya ahli waris pengganti. Karena sebelum ada hukum kompilasi hukum Islam itu ternyata berbeda pendapat dari satu hakim dengan hakim yang lain. Maka dibentuklah yang namanya lokakarya, seminar, sampai ada namanya rihlah ataupun studi banding di negara-negara Timur Tengah, di Maroko, di Mesir, dan sebagainya. Maka muncullah namanya wasiat wajibah. Itulah salah satu bukti kehadiran kompilasi hukum Islam ini sebagai hukum waris khusus yang ada di Indonesia. Termasuk di dalamnya juga di saat ada suami atau istri lebih dulu meninggal antara suami istri, maka sebelum diwaris harus dibagi dua dulu. Sebelum ada kompilasi langsung diwaris gitu. Kasihan kalau langsung diwaris. Suami lebih sedikit dapatnya daripada anak-anak. Ataupun istri bahkan lebih sedikit lagi ketika suami meninggal dunia kalau langsung diwaris. Maka ada pasal 96 dan pasal 97 ini. Yakni sebagai bukti harta-harta yang didapat setelah menikah itu adalah disebut sebagai harta bersama. Maka ketika terjadi cerai mati atau cerai hidup, maka harta bersama harus dibagi dua dulu. Nah, inilah di antara sejarah untuk menjaga hak dari semua ahli waris yang ada. Ada namanya ahli waris pengganti, ada namanya wasiat wajibah, ada yang namanya harta bersama itu. Dan KHI atau kompilasi hukum Islam ini adalah hasil wujud dari ijtihad dari ulama-ulama Indonesia. Hadir ormas-ormas saat terjadinya seminar ataupun rihlah ataupun rokakarya waktu sebelum tahun 1991 itu. Itu ya. Kemudian kaitannya dengan salah satu di antaranya ahli warisnya non-muslim. Emang dalam kompilasi itu belum muncul kaitannya dengan non-muslim. Alhamdulillah MUI pada tahun 95 saat waktu muktamar itu muncul namanya fatwa MUI. Di mana di saat salah satu di antaranya beda agama, emang secara warisan tidak dapat. La yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Ini hadisnya tidak saling mewarisi antara orang kafir dengan orang Islam. Maka muncul MUI, fatwa MUI itu mengatakan emang benar tidak dapat hak antara muslim dengan muslim, tetapi bisa melalui hibah,
bisa melalui wasiat ataupun bisa melalui wasiat wajibah. Nah, berapa nilainya ketika anaknya non-muslim? Maka tidak boleh melebihi dari 1/3. Jadi melalui wasiat ataupun wasiat wajibah ataupun bisa melalui hibah. Nah, kalimat hibah, wasiat atau wasiat wajibah ada di dalam kompilasi hukum Islam. Sehingga anak memiliki keturunan dan sebagai sama darahnya, hubungan darah, secara waris tidak dapat, tapi melalui hibah atau wasiat wajibah. Dengan catatan tidak boleh melebihi 1/3. Tapi kalau warisan, kalau sama-sama muslim lebih besar daripada 1/3, itu bedanya cuma itu. Ya, itu. Jadi lebih banyak hak daripada melalui hibah ataupun wasiat wajibah. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayunda Judasari. Iya, Pak Robin sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih ada waktu? Mangga, silahkan. Kalau masih ada waktu, terus kalau enggak ya mandek. Menyimak apa yang Ustaz tadi, 3 hal dalam menyambut bulan Ramadan, marhaban Ramadan ya, bulan puasa ini. Lah, salah satu halnya adalah merasa riang gembira. Jadi ini saya merasa bergembira dalam menghadapi bulan puasa ini. Maaf, jadi saya ini menyampaikan sedikit komentar, teringat seluruh teman saya yang termasuk dalam HIPRADA, Himpunan Pramuka Reda, orang yang sudah tua. Beliau berumur di atas 80 tahun, dan dalam menghadapi ini memang ada 4 A. A yang pertama adalah hati senang. Jadi tadi dengan menyambut gembira ini, mudah-mudahan marhaban ini kita menjadi riang dan menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Hati senang menjadikan awak waras. Karena awak waras menjadikan awet urip. Karena awet urip menjadikan akeh amale. Karena akeh amale menjadikan hati senang. Akeh amale hati senang. Jadi lingkaran yang berbahagia. Itu sebagai seluruh saja lah. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah di dalam bulan puasa ini kita sering ada tulisan hormatilah bulan puasa. Lah, pertanyaannya adalah hormati puasa ini menghormati siapa? Orang yang sedang berpuasa, apa orang yang tidak berpuasa, atau orang yang muslim atau non muslim? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Derupin. Langsung di sampai ya. Mangga, silakan Ustaz. Memang sangat luar biasa Pak Derupin kaitannya dengan hati senang, awak waras, awet urip, dan akeh amale. Itu luar biasa, bagus sekali. Mudah-mudahan dengan hati senang dan yang gembira atas kehadiran bulan Ramadan, sallallahu jasadahu ala niron, Allah akan menggaransinya tidak tersentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan. Kemudian kaitannya dengan hormatilah bulan puasa. Khitabnya ataupun yang diajak bicara siapa? Nah, ya kalau saya melihat khitabnya itu siapa saja, baik muslim maupun non-muslim, termasuk non-muslim kan, termasuk muslim kadang-kadang. Kalau non-muslim sudah menyadari, istilah ada toleransi lah gitu loh. Ketika berpuasa, mohon maaf dalam kutip ya, makan tidak boleh sembarangan, gitu loh. Non-muslim menghormati itu. Kadang-kadang kita sebagai yang muslim sama muslim gitu loh. Mohon maaf, keimanan kita sebagai manusia kan yazid wa yankus. Iman kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Nah, di saat berkurang, kadang-kadang, mohon maaf, orang ngakunya notabene Islam, tetapi tidak berpuasa, kan gitu loh. Dengan tidak berpuasa, kadang-kadang saat sekarang apalagi berani itu loh. Di tengah jalan atau di pinggir jalan, di antaranya rumah makan masih buka gitu loh. Kemudian orang yang tidak berpuasa dulu mah malu gitu loh. Makan di pinggir jalan itu sekarang terang-terangan. Iya. Nah, inilah kalimat hormatilah bulan Ramadan. Ini maksudnya adalah bagi orang yang tidak berpuasa, entah muslim ataupun non muslim.
Tapi sekarang luar biasa berani sekali Muslim tidak berpuasa itu. Beda dengan dulu. Makanya al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kita notabene Islam, mohon maaf kadang-kadang di akhir zaman ini, Islamnya hanya Islam KTP kadang-kadang. Mohon maaf ini. Nah, Islamnya hanya natwinti istilahnya. Islam hanya sunat kawin dan mati. Puasa yang luar biasa di bulan Ramadan luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan dan seterusnya. Banyak di antara orang-orang Islam tidak berpuasa dan terang-terangan puasa tidak berpuasanya. Makan di tempat-tempat terbuka. Maka kalimat hormatilah bulan Ramadan ini adalah khususnya kita yang sama-sama Islam. Hargailah, muliakanlah di bulan Ramadan ini. Bahkan pada minggu kemarin ada yang menanyakan kepada kami, pada saya pribadi, ada di antara di RW di sini di Kota Cirebon, itu ada tempat hiburan sampai tengah malam dan seterusnya ini. RW-nya konsultasi saya gimana ini? Ada tindak lanjutkah untuk menghormati demikian? Apalagi di malam itu sampai jam 24 malam masih berbuka, masih ramai di situ. Nah itu sebagai antisipasi seperti apa, maka akan ada solusinya. Demikian contoh konkret jelas itu. Baik. Jadi kembali lagi hormatilah bulan Ramadan ini, aktivitas kita termasuk ketika makan jangan sembarangan tempat. Hormatilah orang yang berpuasa, demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ini kembali kita sapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Mbak Ulul di Talun. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Puasa kan ini kita belum tahu kalau menurut aturan dari pemerintah. Nah seandainya kita puasanya di hari Seninnya nih Ustadz, apakah ini makruh? Dan kemudian juga ini bolehkah kemudian langsung berniat untuk puasa Ramadan? Terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya. Ya, terima kasih kaitannya dengan masalah awal bulan Ramadan kapan kan gitu. Iya. Memang ada dua manhaj ataupun dua metode. Metode pertama adalah dengan hisab. Metode yang kedua dengan ru'yatul hilal. Kalau metode hisab itu hasil dari perhitungan-perhitungan. Dulu saya waktu kuliah di Fakultas Syariah Yanusongo, saya pernah belajar ilmu falak gitu loh. Nah, perhitungan ataupun metode hisab itu dengan catatan kesepakatan dari negara Asia Tenggara juga, itu manakala hilal muncul itu atau wujudul hilal itu 3 derajat. Kalau kurang dari 3 derajat itu belum sampai atau belum masuk di bulan Ramadan gitu loh. Nah, kemudian pemerintah di samping ada namanya hisab juga dikuatkan dengan Nabi sumu liru'yati gitu loh. Berpuasanya dan berpuasalah ketika kita melihat bulan gitu loh. Nah, namanya ru'yatul hilal istilahnya itu. Jadi di samping ada hitungan angka dengan catatan hilal itu wujud kurang lebih 3 derajat. Kalau kurang dari 3 derajat masih belum masuk. Gitu loh. Nah, ditambah lagi sebagai penguatannya itu kita melalui ru'yat ataupun melihat langsung. Ini melalui kasat mata dibantu dengan alat-alat teropong dan seterusnya itu. Sehingga yang menentukan secara resmi adalah pemerintah. Yakni pemerintah ini bertugas untuk di samping kita hisab, menghitung, dan juga kita melihat bulan. Makanya nanti di tanggal 10 Maret itu ada namanya Ru'yatul Hilal. Kalau di Cirebon ini ada di Pantai Baro. Pantai Baro itu kalau nggak salah di Gebang itu ya. Nah, kita nunggu saja putusan dari pemerintah. Kalaupun kita ini mengikuti salah satu ormas Islam, boleh. Tergantung kita, keyakinan kita. Apakah mengikuti salah satu ormas Islam atau mengikuti putusan pemerintah. Semuanya kembali kepada keyakinan masing-masing, gitu loh. Baik. Kita saling menghormati atas perbedaan-perbedaan itu. Ikhtilaful ummati rahmatun. Perbedaan kata Nabi di tengah-tengah umatku harus saling kasih sayang atau saling menghormati, demikian. Baik. Ya.
Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kembali kita sapa yang juga bergabung di WhatsApp. Ini ada dari 08313836 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah pantas meminta maaf sama orang yang sudah jahat sama kita? Misalnya punya teman nih suka sekali mengambil sesuatu dari rumah. Contohnya suka mencuri begitu Ustadz, akhirnya bikin kesal. Nah ini bagaimana Ustadz? Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Oke. Kata Allah dalam Al-Quran, salah satu di antara orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal wal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ciri di antara orang yang bertakwa senantiasa berinfak sedekah baik di saat lapang ataupun sempit, saat waktu miskin ataupun kaya. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah menahan amarah di saat kita beramarah. Dan utama, berilah maaf kepada orang yang menjengkelkan hati kita. Berilah maaf bagi orang yang berbuat salah kepada kita. Contoh konkret tadi, senantiasa menjahati kita, seumpama. Ataupun mencuri barang-barang kita, gitu loh. Sebelum dia minta maaf, kata Allah ini, emang berarti itu loh. Sebelum dia minta maaf, kita bisakah memaafkan terlebih dahulu atas kesalahan kepada kita, gitu loh. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang demikian itu Allah lebih suka, gitu loh. Nah, bisa nggak ada gitu loh. Kalaupun dia itu berbuat jahat kepada kita, kalaupun dia berbuat itu demikian, itu urusan dia, gitu loh. Itu. Apalagi kalau dia meminta maaf, lebih baik demikian. Tapi kalaupun dia tidak minta maaf, kita maafkan terlebih dahulu. Kita harus menyadari manusia, al-insan makhlul khata wan nisyan. Manusia tempat kesalahan dan kelupaan. Tidak ada orang yang sempurna kecuali kita meminta maaf kepada orang yang disalahi ataupun yang lain. Nah, itu. Jadi lebih baik kita memaafkan daripada dia meminta maaf. Karena kesalahan dan apapun nanti ada timbangan amalnya di yaumul mizan. Itu. Baik. Bisa tak demikian gitu loh. Ya. Dengan legowo gitu loh. Emang susah sih. Jangan sampai istilahnya itu mudah diucapkan tapi susah melaksanakannya. Iya. Betul Ustadz. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa juga ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah dengan membaca Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana dan seterusnya ini adalah salah satu bentuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Lantas dibacanya itu sampai kapan? Apakah selama 1 bulan penuh? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Lisma. Sama-sama Ibu. Mangga silakan. Jadi kalimat yang dipanjatkan oleh ulama-ulama salafus sholihin karena bulan Ramadan sangat luar biasa ini sejak bulan Rajab diharapkan kita sampai usianya sampai ke bulan Ramadan. Kalau Rajab kan berapa bulan sebelumnya Ramadan, itu lama ya, yaitu 2 bulanan lah gitu loh. Karena bulan Rajab adalah merupakan bulan yang barokah. Bulan Sya'ban pun sama, bulan barokah. Maka kalimat munajatnya dari ulama salafus sholihin adalah Allahumma barik lana fi rajaba. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab itu. Berarti mulai bulan Rajab itu kita munajat itu. Wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban pun kita mudah-mudahan barokah. Barokah itu kan adalah al-barakatu hiya ziyadatul khair. Banyak nilai-nilai kebaikan-kebaikan. Dilalanya kita mudah berbuat baik, gitu loh. Itu keberkahan baik kita, itu loh. Dan di bulan Ramadan, apalagi mudah-mudahan puasa, usia kita sampai di bulan Ramadan. Karena tidak ada yang menggaransi umur kita, gitu loh. Maka munajat ataupun doa itulah lebih baik dikumandangkan. Sampai kapan? Sampai di bulan Ramadan tentunya. Dengan bulan Ramadan tiba, yakni 5 atau 6 hari lagi, kita harus riang gembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan. Lepas keadaan sekarang dengan sembako mahal, tetap riang gembira gitu loh. Iya.
Tetap optimis gitu ya Pak Ustadz ya. Optimis gitu loh. Iya, katanya kan sembako lagi mahal semua nih. Betul. Iya. Lagi rame-rame nih. Betul. Tapi dengan keadaan apapun di bulan Ramadan tiba ini kita harus senang gitu loh. Nah, jangan gara-gara sembako mahal kemudian kita hati kita tidak senang gitu loh. Iya. Nah, di situ. Jadi pertanyaan sampai kapan? Sampai bulan Ramadan tiba. Sekarang pun tetap kita bermunajat, memohon doa kepada Allah Taala. Apa utamanya? Wa balighna Ramadan ini loh. Karena orang meninggal kan tidak ada garansinya. Sekarang sehat, boleh jadi besok sakit, bisa nggak? Iya, bisa aja Ustadz. Besoknya mati, bisa nggak? Bisa aja. Ya itulah harapan kita, mudah-mudahan ya Allah umur kita sampai bulan Ramadan gitu loh. Amin. Ya itu harapan gitu. Wabalighna Ramadan. Apalagi usia sudah 80 tahun kata Pak Derubin tadi. Kalau Allah sudah memberikan makabul ya doa kita kan, berarti mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bertemu. Amin. Dan Ramadan ini suatu kemenangan. Ya. Makalah ayo kita lebih rajin lagi ibadah-ibadah kita. Maka dengan kemudahan barokah itulah dilalah kita mudah sekali beribadah gitu loh. Dengan mudah sekali kita menyambut bulan Ramadan dengan senang dan gembira. Amin. Walaupun sekarang dalam keadaan sembako mahal itu. Iya. Baik. Terima kasih Ustadz, dan ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi, mangga sebagai penutup Ustadz. Terima kasih Mbak Lisma Yuliansari dan para pendengar dimanapun ada. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan 3 amalan. Mari kita bersama-sama senang dengan kehadiran bulan Ramadan. Mari kita ziarah ke makam orang-orang tua kita. Dengan kembali kalau kita berziarah mengingatkan kita. Yang namanya berziarah itu adalah mengingatkan kita akan seperti ini, akan meninggal dunia. Ciri orang yang cerdas adalah ingat kematian itu. Utama lagi ketika ada kesalahan-kesalahan, baik disengaja ataupun tidak disengaja, mari kita saling memaafkan. Walaupun orang yang berbuat salah kepada kita tidak minta maaf, kita, kata Allah, memaafkan. Orang yang memaafkan atas kesalahan orang lain, wallahu ahsanu muhsinin, orang itu akan orang yang baik, kata Allah. Demikian, mudah-mudahan kita selamat dan sampai di bulan Ramadan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita berkekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Jadi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih banyak Ustadz, sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan semakin mempertebal dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saatnya kami pamit undur diri dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.